Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan kami guru kelas 3. Perkenalkan, nama Bapak Martinus Cahya Widi Sadewa, biasa dipanggil Pak Cahya. Pada pertemuan ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita persiapkan buku dan alat tulis. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Belajar dari rumah. Ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3 SD Pangudiluhur Santo Yusuf. Ya anak-anak, untuk itu mari kita mulai belajar. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup. Kurang lebih saya sampaikan ini ada 6 ciri-ciri. Yang pertama itu memerlukan makanan. Jadi makhluk hidup perlu makanan. Dan yang kedua itu bergerak. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima bernapas. Dan yang terakhir peka terhadap rangsang. Mari kita bahas di bab selanjutnya. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Ya, ada tumbuhan, hewan, lalu ada manusia. Jadi manusia, binatang, dan tumbuhan itu memerlukan makanan untuk apa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi contoh, tumbuhan itu memerlukan makanan berupa air dan zat hara. Hewan itu biasa memakan daging atau tumbuh-tumbuhan. Manusia pun sama, manusia bisa makan daging atau tumbuh-tumbuhan. Ya, ini ada contoh hewan yang makan rumput atau dedaunan. Yang pertama, ada kuda, ada kelinci, kambing, panda, itu hewan-hewan yang memakan dedaunan. Berikut adalah hewan pemakan daging. Ada singa, harimau, kucing, anjing. Ini adalah hewan-hewan pemakan daging. Adapun hewan penghisap madu. Nah, mari kita lihat ada 2 hewan. Di sini ada burung. Ya, burung yang sedang menghisap madu. Dan yang satunya adalah lebah yang menghisap madu. Nah, bunglon itu juga memerlukan makanan. Nah, ini ada gambar bunglon memakan mangsanya dengan cara menjulurkan lidahnya. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Manusia, binatang atau hewan, serta tumbuhan, itu semua makhluk hidup tersebut perlu bergerak. Nah, contoh untuk tumbuhan, kita buktikan tumbuhan itu ternyata juga bergerak. Contoh, bunga matahari bergerak mengikuti perubahan posisi matahari. Pada saat matahari terbit di sebelah timur, tentu bunga matahari akan mengikuti searah cahaya matahari itu datang. Dan pada siang hari, bunga matahari tentu akan tegak lurus dengan cahaya matahari yang datang. Dan waktu matahari terbenam di sebelah barat, maka bunga matahari tentunya akan mengikuti arah dari jalur cahaya matahari. Itulah yang disebabkan maka tumbuhan disebut bergerak. Nah, ada binatang bergerak yang lain, yaitu burung bergerak dengan cara terbang. Ada rusa bergerak dengan cara melompat. Nah, ini ada orang utan bergerak dengan cara berloncatan di hutan belantara. Ikan paus bergerak dengan cara menggerakkan siripnya.
Nah, ada kanguru bergerak dengan cara melompat. Ada juga tumbuhan juga bergerak. Ini contoh ada daun putri malu bergerak dengan cara mengatupkan daunnya ketika disentuh. Jadi daun itu akan mengatup ketika dia disentuh. Ciri-ciri yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Nah, manusia itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. 0 sampai 1 tahun dia belum bisa berjalan. 1 sampai 2 tahun dia baru bisa berjalan tetapi belum selincah. Ketika dia berumur 2 sampai 3 tahun, lalu semakin tumbuh 3-4 tahun tingginya semakin tumbuh. Lalu 4 sampai 5 tahun tumbuhnya sudah mendekati ke masa remaja. Adapun pertumbuhan hewan, yang pertama ada ayam. Ya, ayam pada fase pertama adalah berupa telur, lalu ayam menetas, kemudian ayam menjadi ayam kecil, lalu lama-kelamaan menjadi ayam dewasa. Begitu pula dengan kupu-kupu. Pada kupu-kupu, fase pertama adalah telur. Telur lalu berubah menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah pertumbuhan kupu-kupu. Nah, ini ada pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Ya, kita lihat masing-masing perbedaannya. Ini yang terdapat pada kacang hijau. Ya, pada kacang hijau pertama berupa biji, lalu yang kedua daunnya sudah mulai tumbuh, mencuat ke akar, lalu lama-kelamaan daunnya menjadi semakin lebar dan besar. Itulah yang membuktikan bahwa tumbuhan itu tumbuh. Ciri-ciri keempat yaitu makhluk hidup berkembang biak. Ya. Perkembangbiakan makhluk hidup, yang pertama, manusia itu juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan juga berkembang biak dengan cara ada yang melahirkan, namun ada juga yang bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ini biasa disebut mamalia ya, yang memiliki daun telinga. Itu yang biasa berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu ada sapi, kerbau, kambing, dan anjing. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada bebek, ayam, angsa. Yang keempat, tumbuhan. Nah, ini ada banyak sekali perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan biji, tunas, stek, okulasi, cangkok, dan sebagainya. Nah, ini kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Lihat, ada daun telinga di sana. Ya, hewan yang memiliki daun telinga pastinya dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada jerapah. Ya. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kecuali ini ada burung. Karena dia tidak memiliki daun telinga, maka burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam sama juga. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu perkembangbiakan pada tumbuhan, ini ada contoh singkong, yaitu berkembang biak dengan batangnya. Jadi batang singkong ini sebagai perkembangbiakannya. Nah, ini ada tanaman wortel berkembang biak dengan akarnya. Ciri yang kelima yaitu bernapas. Bernapas artinya menghirup udara segar yaitu oksigen, dan mengeluarkan udara kotor yaitu karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup. Nah,
Yang pertama, manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua, cacing. Cacing itu bernapas menggunakan kulit atau pori-pori kulit. Serangga. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan itu bernapas menggunakan stomata. Atau ada kata lain adalah mulut daun. Dan mamalia, ini mamalia adalah spesialis hewan yang memiliki atau hewan yang menyusui. Ciri-cirinya hewan tersebut memiliki daun telinga. Nah, dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini ada contohnya. Kerbau itu bernapas menggunakan paru-paru. Anjing itu juga mamalia. Karena apa? Karena dia memiliki daun telinga. Itu bernapas menggunakan paru-paru. Paus, khusus untuk ikan paus. Paus itu adalah binatang mamalia karena dia bisa menyusui anaknya. Ya, walaupun teknis menyusuinya berada di dalam laut. Ya, dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ada serangga itu bernapas menggunakan trakea. Cacing, kita lihat cacing bernapas menggunakan pori-pori kulit atau kulitnya. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, tumbuhan itu ternyata juga bernapas, yaitu menggunakan stomata atau mulut daun. Bisa kita buktikan ketika tumbuhan yang ada di dalam pot, kita bungkus seperti yang ada pada gambar menggunakan plastik, maka kita diamkan selama 1-2 hari, maka di permukaan plastik tentu akan terdapat uap air. Nah, itulah yang membuktikan bahwa tumbuhan ternyata juga bernapas. Lalu, ciri-ciri yang keenam, peka terhadap rangsang. Contoh makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Yang pertama, tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Bekicot akan memasukkan kepalanya jika disentuh. Manusia akan menutup mata apabila melihat cahaya yang terlalu terang. Manusia juga akan kaget mendengar bunyi yang keras secara tiba-tiba. Ini contoh, tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Bisa kita lihat sebelum disentuh daunnya lebar, tetapi setelah disentuh daunnya mengatup menjadi katupan daunnya menjadi kecil-kecil. Bekicot akan memasukkan kepalanya apabila disentuh. Jadi secara otomatis itu adalah bentuk perlindungan gili dari bekicot. Dia akan masuk ke rumahnya. Nah, itu ada bekicot membawa seperti rumah ya. Lalu manusia akan menutup mata apabila melihat cahaya yang terlalu terang. Dan juga manusia akan bersin apabila mencium bau yang menusuk hidung atau menyengat. Contohnya ini ada waktu ibu pagi hari memasak, bumbunya sangat menyengat di hidung. Kita kadang bisa bersin-bersin ya di situ. Nah, rasa kaget, kadang kita kaget, kita kaget adalah bukti bahwa manusia itu peka terhadap rangsang. Rangsang berupa apa? Rangsangan berupa suara. Ya. Baik, sekian penjelasan dari Pak Cahyo. Terima kasih.